si Jody ini lanjut buka kunci kamar sambil menengok ke arah si cewek tersebut. Dan tiba-tiba si cewek tersebut pun menengok, tapi nengoknya nggak wajar. Itu kepalanya berbalik ke belakang, jadi seperti muter 360 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini seperti biasa Lentera Alam akan berbagi cerita horor yang kali ini dialami oleh, sebut saja namanya Jody. Si Jody ini ketika itu magang di Korea. Oke, para sahabat Lentera, sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sahabat Lentera, kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi di tahun 2014. Ketika itu Jody magang ke Korea. Di sana bekerja di pabrik elektronik. Ketika itu Jody mendapat mes di lantai 3. Dan menurut si Jody ini, mesnya itu seperti rumah susun. Dia itu mendapati pengalaman horornya itu berada di mes di lantai 3 tersebut, karena di lantai 3 tersebut tuh hanya beberapa kamar yang terisi. Ada kamar kosong tepat di sebelah kamarnya si Jody ini. Singkat cerita, Jody itu sepulang kerja itu malamnya itu dia pernah melihat seperti wanita yang masuk ke kamar di sebelahnya. Jadi masih berpikir positif. Ya, jadi mikirnya itu ada yang baru gitu, baru datang, atau yang si Jody lihat itu pada saat itu tuh ya seperti biasa, cewek masuk ke kamar, buka pintu normal, kata si Jody itu. Dia seperti layaknya seperti manusia, dan pada saat itu kondisi malam. Akhirnya si Jody itu cuek. Nah, si Jody pikir itu ya orang penghuni baru. Nah, si Jody itu malah merasa senang karena ada temennya gitu di sebelahnya itu. Singkat cerita, di malam berikutnya Jody ini mendengar suara-suara seperti langkah kaki di balkon itu, seperti orang berlari. Si Jody lagi-lagi masih berpikir positif, mungkin si cewek sebelah ini, dan seperti suara-suara orang mengobrol ramai. Di situ si Jody masih tenang karena masih, dia kan pertama bukan warga setempat, dia masih menghargai. Dan di situ si Jody nggak bisa berbuat apa-apa gitu, maksudnya ya tetap berpikir positif gitu. Dan si Jody ini malah sempat berpikir, nggak mungkin katanya di negara maju seperti Korea ini ada hantu, karena memang udah berkembang kan negaranya. Dan si Jody masih selalu berpikir positif. Nah, singkat cerita sahabat, ketika itu si Jody pulang malam, dan kondisi saat itu habis libur. Biasanya kalau di sana, menurut si Jody cerita, kalau libur itu mereka tuh berkumpul sesama yang bekerja dari Indonesia, itu kumpul di satu titik, di satu tempat.
Akhirnya karena keasikan ngobrol, Jody ini pulang malam. Naiklah si Jody itu ke lantai 3 tersebut. Tiba di koridor, si Jody ngeliat cewek yang di kamar sebelahnya itu seperti berlari menuju kamarnya, masuk aja gitu. Dan si Jody melihat dari sekitar nggak ada siapa-siapa gitu misalnya, sepi. Tiba-tiba ada si cewek itu lari. Lagi-lagi di situ si Jody masih berpikir, ah ya udah mungkin dia lagi buru-buru atau gimana gitu. Sampai suatu ketika si Jody ini sedang asik video call sama ibunya. Nah, di sana tiba-tiba si ibunya ini bilang, "Cun, kamu di situ sama siapa?" Nah si Jody kaget. "Oh, aku di sini sendiri sama." "Oh sendiri?" katanya. Jadi si ibunya awalnya nggak bilang gitu. "Emang kenapa Bu?" "Oh enggak," katanya. "Biasa." Si ibu nanya aja, kirain kamu berdua kan. Singkat cerita, pas mau tidur, lagi-lagi di kamar sebelahnya si Jody dengar sesuatu, yaitu seperti orang mukul-mukul tembok. Si Jody ini terbangun lagi. Suara tadi itu jelas dari kamar sebelah. Di malam berikutnya, ketika si Jody minta tidur, karena kelelahan, akhirnya si Jody ini tertidur. Dan di dalam tidurnya, si Jody ini mimpi. Nah, di mimpi tersebut, si Jody berpapasan dengan si cewek yang di kamar sebelahnya. Si Jody ini mencoba untuk tersenyum di dalam mimpinya, dan si cewek itu hanya menatap kosong. Dan si Jody ini lanjut buka kunci kamar sambil menengok ke arah si cewek tersebut. Dan tiba-tiba si cewek tersebut pun menengok, tapi nengoknya nggak wajar. Itu kepalanya berbalik ke belakang, jadi seperti muter 360 derajat muter ke belakang. Dan senyum si Jody. Akhirnya di mimpinya itu si Jody buru-buru masuk, tutup pintu. Nah ketika itu si Jody terbangun, masih berpikir cuek lah, masih cuek. Dan beberapa minggu kemudian sering si Jody tiap malam itu sering mendengar suara-suara berisik di kamar sebelahnya. Akhirnya beberapa minggu kemudian si Jody itu berani untuk menanya ke pengelola tempat tersebut atau ke penjaganya. Dia bertanya bahwa di kamar sebelahnya itu siapa yang tinggal dan berapa orang, kok berisik sekali kan. Nah disitulah si Jody mulai kaget. Si bapak-bapak tersebut tuh yang orang sananya gitu ngasih tahu di kamar tersebut tuh nggak ada siapa-siapa, dan kuncinya mana mungkin katanya di sana ada orang berisik, karena ini saya yang memegang kuncinya pada saat itu. Dan si Jody pun memutuskan untuk coba Pak kita cek ke sana, siapa tahu ada sesuatu, karena rasa penasaran. Akhirnya mereka berdua tuh menuju ke kamar di sebelahnya, dan dibuka memang kosong, nggak ada apa-apa sama sekali. Udah di situ si Jody nggak banyak ngomong dan nggak banyak bertanya lagi, ternyata kosong, dan minta maaf ke penjaga tempat tersebut.
Akhirnya si Jody pun di situ dia mulai keinget sama mimpinya dan keinget sama si ibunya waktu video call yang menanyakan di situ sama siapa. Akhirnya si Jody nggak banyak bertanya karena dia pengen fokus untuk bekerja aja. Dan setelah tahu ada sesuatu yang aneh di situ, si Jody itu memutuskan untuk banyak mengaji dan melakukan doa-doa sedia seperti layaknya orang muslim, sholat di sana. Karena memang biar bagaimanapun di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu pesan si Jody. Bagaimanapun itu pasti hal-hal horor itu selalu ada dimanapun tempatnya. Dan si Jody pada saat itu melakukan doa apa yang dia bisa gitu. Dan setelah itu tuh si Jody itu alhamdulillahnya nggak terlalu intens diganggu, walaupun memang sering masih ada beberapa kali suara-suara seperti cewek menangis atau suara-suara seperti langkah kaki, itu yang paling sering. Tapi semenjak Jody melakukan ngaji di kamarnya, dan sempat si Jody ini mengaji Yasin, dibacakan ke air mineral dan disiram di sekitar situ, dan setelah itu gangguannya agak sedikit berkurang sampai ya alhamdulillahnya sampai kontrak magangnya selesai itu si Jody tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Hanya beberapa kali aja gitu terdengar suara-suara langkah. Ya sahabat, itulah sedikit cerita pengalaman Jody yang magang di Korea. Di sini semoga kita mendapat pelajarannya dimanapun tempatnya. Selama kita masih di bumi ini, kita tidak hidup sendirian. Ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang tak kasat mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.